Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham auto ya. Ini salah satu anak perusahaan dari Astra ya. Jadi saham auto ini termasuk salah satu saham yang cukup prospek juga dan kinerjanya bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini kinerjanya bagus ya. Dan harga saham auto ini masih kalau dilihat dari PBV itu masih murah ya. Ini di 2.500 PBV-nya itu 0,8 ya. Jadi cukup murah ya. Kalau kita bandingkan juga Astra coba ya. Astra PBV-nya sudah 1 ya. Per-nya 6 ya. Kalau auto itu masih di bawah 1. Turnover-nya 8 miliar ya, nggak terlalu besar ya, tapi lumayan lah ya. Di perdagangan hari kemarin auto naik 1,2% ya. Kalau kita lihat harga mingguan dia sebenarnya turun di bawah itu sekitar 2.400. Kalau 1 bulan masih naik ya, harga terendahnya di 2.290. Wah, 3 bulan bagus teman-teman. Dia udah naik berapa nih? 2.500 dikurangi 2.120. 2.120 dibagi 2.120. Udah naik 17% ya. Lumayan ya. Kalau kita lihat 6 bulan coba. Wih, 6 bulan di harga 2.000 ya, 6 bulan yang lalu ya. Kemudian turun sampai 1.795. Ini 2.500. Aduh, dikurangi berapa? 1.795. 39%. Wah, spektakuler ini. Astra Auto nih ya. Jadi kalau teman-teman hold satu saham ya sampai tercapai jumlah lot tertentu itu akan menguntungkan ya teman-teman. Karena apa? Ketika saham yang kita bidik itu ya, jadi dia sahamnya turun, maka kita akan ada keinginan untuk menambah jumlah lotnya karena yang kita bidik adalah jangka panjang ya, paling tidak saham itu ada dividennya, kemudian sahamnya juga secara harga juga naik gitu kan. Jadi ketika turun itu potensi cuannya makin besar ya. Makanya ketika kita membidik satu saham misalnya auto ya, target kita misalnya 1.000 lot. Ya sebelum sampai 1.000 lot ya kita akan berusaha untuk menambah. Nah, ketika saham itu terkoreksi, maka kita malah senang ya. Wah, ini ya ditambah gitu kan. Jadi menariknya ini ya. Nah, ini lihat. Jadi auto itu kalau year to day-nya itu ya, di tertinggi 2.600, kemudian terendah di 1.795. Ini bayangkan ini kalau coba beli di tertinggi itu berapa tadi? 2.600 ya. 2.600 misalnya beli 100 lot. Kemudian 1.795 ya. 1.795 kita beli 100 lot lagi. Nah, rata-ratanya udah 2.197 teman-teman. Udah cuan sekarang ya. Apalagi kalau belinya ini lebih besar ya. Misalnya
795, beli lagi sekitar 200 lot ya. Wih, udah di bawah 2000 ya. 1996. Harga rata-ratanya udah 1996. Nah, sekarang udah 2500 ya, sudah profit banyak itu. 1996 jumlah lotnya tadi berapa? 300 lot 2500. Wih, udah cuan 24% ya. Jadi mantap ini. Kalau 1 tahun masih turun ya. Jadi apakah auto ini mau balik ke 3000 ya, kita belum tahu ya teman-teman. Nanti kita lihat ya. Kalau 3 tahun coba. Wih, jadi auto tuh memang naik tinggi banget itu di tahun 2023 ya. Nah, nanti kita lihat apakah kinerjanya juga seperti itu ya. Setelah itu turun terus dari 2023 sampai 2024 di bulan Juli ya. Jadi turun, habis itu baru naik ya. Nah, kalau kita lihat 3 tahunan dia tetap naik ini ya. 5 tahun juga naik. Ini grafiknya udah mulai bener nih. Kalau naiknya terlalu menukik ini biasanya koreksi teman-teman. Nah, ini auto itu tahun 2020 sempat turun di 660. Wih. Nah, saat krisis itu saham-saham yang bagus tuh koreksi dalam semua teman-teman. Jadi makanya kalau kita jadi investor saham itu paling tidak punya dana cadangan lah. Paling sekitar minim 20% atau 30% ya. Tergantung teman-teman ya. Jadi nanti dana cadangan itu kita pakai saat betul-betul jadi krisis ya. Jadi banyak investor-investor besar itu dana cadangannya besar banget ya. Kalau teman-teman baca berita itu Warren Buffett itu dana cadangannya sampai berapa ribu triliun itu. Walaupun gejala krisis tanda-tanda krisis masih nggak tahu kapan akan terjadi. Tapi investor besar tuh sudah ini ya, sudah mengincar ya saat-saat krisis itu, dan dia sudah tahu beberapa saham yang nanti balik cepet itu awal ketika kondisi normal tuh balik cepet. Nah, ini auto ini dari 660 sampai 3400 ini udah 5 kali lipat ini ya dalam waktu 2021, 22, 23, dalam waktu mungkin nggak nyampe 4 tahun ya. Tapi setelah itu turun. Nah, ini kita lihat analitiknya, ini 1 tahun masih minus ya, tapi 3 tahun, 5 tahun positif. Kita lihat profilnya dulu. Ini masyarakatnya berapa ini? 20% ya, lumayan teman-teman ya. Ini pemegang sahamnya Astra Internasional dan masyarakat. Nah, ini labanya teman-teman. 2021, wah ini IPS-nya itu naik terus teman-teman. Ini bagus sebenarnya. 2001 127, 2022 IPS-nya 275, 2023 382, 2024 423. Ini harusnya kalau triwulan 4 nanti bagus lagi, ini bisa lebih nih teman-teman. Lebih dari 423 ya. Nah, dividennya lumayan juga nih. Tahun kemarin 172 ya totalnya. 172 itu kalau harga Astra di awal tahun berapa nih coba? Awal tahun 2023 coba. Awal tahun 2023 itu di 1400 ya. 1400. Wah, 12% teman-teman.
Jadi lumayan ya, 12%. Tapi kalau dibandingkan dengan harga saham yang sekarang ya mungkin sekitar berapa itu? 172 dibagi 2.500 cuma 6,8%. Nah, tahun 2024 tuh kira-kira berapa ya dividennya? Dividennya dibagi dua teman-teman ya, di bulan Oktober dan Mei ya. Oktober kemarin sudah dibagi itu 57. Jadi nanti di bulan Mei ada lagi. Coba kita lihat ya. Kalau IPS-nya 423, dividennya DPR-nya 45% ya. 190 dikurangi yang kemarin berapa? 57. Masih 133. 133 dibagi sekarang 2.500. Masih 5% teman-teman. Kalau dibagi, jadi kalau di total mungkin ya 6 sekian ya, 6, sekian lah, hampir 7%. Lumayan ya, masih lebih besar dari deposito ya. Dan kita nggak ngapa-ngapain dapat 6% atau 7% ya. Dan harga sahamnya juga tumbuh, dividennya ada, IPS-nya juga naik. Ini bagus. Net profit 1,5 triliun, net cash flow 1 triliun, sehat ya. Hutangnya 40%. Ini bagus nih saham ini ya. Kita lihat teknikalnya. Teknikalnya bagus. Stokastik bagus, Bollinger juga. Bollinger selama masih tertahan di atas 2450 ini masih ada potensi naik ke 2650 ya teman-teman. Tapi kalau jebol dia ke 2300. Coba kita lihat MACD. MACD-nya turun ya. Coba. Osilator juga turun, tapi ada potensi pembalikan arah ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi tembus MA5 2500 berarti ada potensi untuk naik. Jadi bisa, kalau teman-teman belum punya auto ya, ini bisa dipertimbangkan untuk cicil beli dulu ya. Siapa tahu nih dibawa naik ya. Kalau kita lihat ini udah tembus MA5, dia naik. Bisa lanjut target berikutnya di 2700 ya. 2600 sampai 2700. Nah, ini bulan apa ini? Januari 2680 ya, mungkin sekitar inilah. Jadi ya turunnya itu mulai apa ini? Oh, ini ya. Mulai Agustus 2023 dia turun terus. Sampai sini ya. Sampai Mei, Juni, setelah Juni baru
melesat. Ya, mudah-mudahan ini bisa naik lagi nih ya untuk auto nih. Kalau kita lihat kinerjanya bagus ya, apalagi kalau nanti triwulan 4 kinerjanya bagus juga. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sama auto nih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengannya. Jangan terjebak pakai margin atau short sell ya, mau yang bisa mengapa ya, menghabiskan portofolio kalian. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung aja. Biayanya murah aja, cuma traktir kopi aja lah. Kita bisa bahas lebih detail lagi ya di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.